Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Basri dari kelas 2 SMA Terpadu kelas 1 Silam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah istilah yang dimaksud untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Pengertian lain, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Nah, contohnya barang yang terproduksi dalam satu tahun. Nah, contohnya yang ingin diimpor selama satu tahun. Nah, dan lanjut nomor 2. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, nah, di sini menilai prestasi kegiatan ekonomi. Nah, kita harus menilai kegiatan ekonomi setelah 1 tahun. Apakah prestasi kegiatan ekonomi itu suatu negara itu makin bagus atau menurun? Nah, kalau makin bagus kita bisa diambil ajarannya. Nah, kalau perekonomiannya turun tidak baik, itu jangan diambil. Nah, itu. Yang kedua, mengetahui. Nah, itu dulu. Nah, kita mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Nah, contohnya kita harus mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Contohnya struktur negara Malaysia, Eropa, Thailand, dan lain-lainnya. Kita itu harus mengetahui struktur mereka. Apakah perekonomian suatu negara itu ada yang bagus, ada yang meningkat. Nah, begitu kita tahu. Kita itu harus mengetahui perkembangannya. Nah, yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Nah, contohnya itu dari 2012 ke 2016. Nah, itu perekonomian itu semakin turun atau semakin meningkat. Nah, kita harus mengetahui perkembangan perekonomian kita selama tahun ke tahun. Apakah perekonomian kita ini semakin anjlok, semakin bagus, semakin meningkat? Nah, kita itu harus mengetahui perkembangannya. Itu yang nomor 4. Yang nomor 4,
Nah, yang keempat itu mengetahui tingkat kemampuan masyarakat. Nah, kita harus mengetahui tingkat kemampuan masyarakat. Nah, masyarakat itu kalau kemakmurannya itu tidak kemakmuran, nah, jika perekonomian itu meningkat dan semakin bagus ke tahun ke tahun, nah itu masyarakat menyatakan makmur. Nah, kalau sebaliknya, kalau perekonomian itu setahunnya nggak semakin anjlok, semakin nggak bagus ke depannya itu, maka masyarakat itu masih tidak makmur. Nah, yang kelima, nah yang kelima di sini yaitu membandingkan perekonomian antar negara. Nah, kita membandingkan perekonomian kita dengan negara yang lain. Nah, contohnya negara Indonesia dengan Jepang. Nah, kita itu anggap itu perekonomian bisnis mobil gitu. Apakah di sana semakin meningkat apa semakin jelek? Nah, kita itu harus membandingkan dengan perekonomian kita dengan negara yang lain. Nah, kita itu harus membandingkan. Yang nomor 6, ya, itu yang terakhir, pedoman pengambilan kebijaksanaan ekonomi nasional. Nah, pemerintah itu harus mengetahui. Nah, pemerintah itu dalam sebenar-benar mengambil kebijakan sebenarnya sendiri-sendiri. Pemerintah itu harus mengetahui perekonomian dalam satu tahun itu. Nah, dan sebaliknya, jika pemerintah itu benar-benar untuk sendirinya, maka perekonomian kita itu di negerinya sendiri itu, maka itu semakin memburuk. Nah, itu kita harus mengetahui itu pemerintah. Nah, itu kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3, produk Nah, nomor 3 di sini yaitu produk domestik bruto. Bisa disingkat, kalau bahasa Inggrisnya itu bisa disingkat GDP. Kalau di Indonesia itu bisa disingkat GDP. Nah, produk domestik bruto ini pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, contohnya warga negara Indonesia bekerja di negara Indonesia, nah, dan ditambah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Nah, itu yang dinamakan produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional itu bisa disingkat ENP atau disingkat
PNP merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. GNP penyusutan pendapatan nasional neto bisa disingkat NNI kalau bahasa Inggrisnya, kalau bisa disingkat GNN, merupakan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah belas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yaitu selanjutnya yaitu RNI. RNP pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pendapatan perorangan merupakan perhitungan jumlah pendapat yang diterima oleh setiap orang. Nah, PI plus RNI ditambah transfer payment min laba ditahan dan tambah toleransi dan ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak personal. Nah, pendapatan yang dibelanjakan dari merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, itu rupanya itu DI plus PI ditambah pajak nasional. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, sektor primer perekonomian Indonesia merupakan sektor utama yang berkaitan dengan industri ekstraksi sumber daya alam yang berasal dari tanah. Contohnya pertambangan dan lain-lainnya. Sektor sekunder perekonomian Indonesia yaitu merupakan sektor produksi yang berkaitan dengan manufaktur. Contohnya produksi pangan, produksi kendaraan dan lain-lainnya juga. Sektor tersier yaitu perekonomian Indonesia merupakan sektor penyedia pelayanan barang jasa. Contohnya bioskop dan bank, salon dan lain-lainnya. Itu mungkin dari saya cukup. Jika ada kata yang salah dari saya, tolong dimaafkan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.